Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sipop Friends, apa kabar? Senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi bisa kembali menjumpai Anda semua tentunya. Hari ini kita akan menjelajahi, mendalami kembali seperti apa salah satu aspek ini yang memang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terlihat namun ternyata dibutuhkan, yaitu dari segi psikologi. Dalam kehidupan tentunya itu sangat berkaitan dalam kita beraktivitas, bertemu dengan orang maupun untuk menentukan suatu pilihan. Hari ini di Psikologi Populer kami akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya. Ini episode yang luar biasa sekali karena kalau kita berbicara mengenai jenjang pendidikan, apalagi setelah menyelesaikan pendidikan SMA, SMK, MA ataupun yang setara, itu pasti ada berbagai pilihan dan itu yang terkadang memunculkan rasa bingung ataupun galau ya, tidak hanya dirasakan oleh si Pop Friends saja, tapi juga mungkin orang tua, guru, dan orang-orang yang di sekitar kita juga turut membantu kita. Nah, hal ini yang menjadi salah satu alasan juga yang kita bahas hari ini di Psikologi Populer. Karena sebenarnya dalam menyelesaikan suatu pendidikan setelah SMA, SMK ataupun MA, ini optionnya itu tidak melulu perguruan tinggi ya. Memang ada juga mungkin yang ingin menjalankan hobi ataupun melanjutkan pendidikan yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas apabila si Pop Friends di rumah ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kira-kira seperti apa sih langkah-langkah dalam memilih jurusan kuliah. Luar biasa ya. Di episode kali ini kami akan membahas lebih lanjut bersama narasumber saya yang sudah hadir, yaitu Ketua Himpunan Psikolog Wilayah Sumatera Selatan, Ibu Erma Susilowati, SPSI Psikolog. Assalamualaikum, halo Bu Erma. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Bu Erma sudah hadir bersama kami di Psikologi Populer. Ini episode ataupun program terbaru juga dari TVRI Sumatera Selatan, dihadirkan juga tentunya untuk si Pop Friends di rumah yang ingin mendalami dan ingin mengetahui lebih jauh lagi tentunya tentang psikologi. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu langkah-langkah memilih jurusan kuliah. Pemirsa di rumah atau si Pop Friends di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, nah Bu Erma, ini kan kalau kita berbicara mengenai selesai pendidikan SMA, SMK ataupun MA dan juga pendidikan yang setara, itu kan optionnya sebenarnya tidak melulu tentang perguruan tinggi ya Bu ya. Mungkin ada yang memilih untuk sekolah di bidang lain ataupun juga menjalankan hobi dan juga ataupun pekerjaan lain. Kali ini kita akan membahas seperti apa sih langkah-langkahnya apabila teman-teman ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin sebelum mengetahui kira-kira sebenarnya jurusan apa sih yang paling cocok dengan diri kita sendiri, mungkin seperti apa ya Bu ya identifikasinya, mungkin mengenali diri sendiri dulu, jurusan apa yang cocok, ataupun mungkin kriteria kita itu seperti apa. Silahkan Ibu Erma. Ya, terima kasih Mbak Caca, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi Mbak Caca begini, ketika kita mau memilih sesuatu, ya pasti kita harus tahu dong apa kedepannya, kemudian siapa kita. Betul. Tak terkecuali ketika kita memilih jurusan kuliah ini ya, jurusan kuliah. Kita perlu mempertimbangkan atau mengetahui bakat dan minat kita. Dalam psikologi sering disebut UMI. Nah, UMI itu kita bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana apa bakat kita, kemudian apa minat kita harus paham. Iya. Karena kalau kita nggak paham, kita akan bingung. Betul. Ya kan? Akan bingung. Jadi perlu kita ketahui semuanya bahwa bakat itu adalah potensi dasar yang dipunyai oleh seseorang. Itu bawaan dari lahir Mbak Caca. Iya. Jadi semua orang tentu punya bakat yang berbeda. Betul. Iya. Ada yang bakat melukis, ada yang bakat dalam hitung-hitungan, ada yang bakat merancang membuat suatu peta yang analoginya ke arsitektur ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan minat itu adalah kecondongan seseorang terhadap sesuatu hal. Nah ini harus paham betul itu setiap anak. Dan ini bakat dan minat ini idealnya ya. Bakatnya misalnya nih, bakat dan minat itu kalau bahasa Palembang itu apa ya? Stoloan ya. Iya, stoloan ya. Harus cocok-cocokan ya. Tapi kadang-kadang nggak stoloan gitu ya. Jadi dia mempunyai bakat
mempunyai bakat verbalnya, verbal ngomongnya bagus gitu loh. Tapi dia minatnya di mekanik gitu ya. Nah ini kalau nggak pas pagi ini kan membuat si orang ini menjadi bingung, si anak ini menjadi bingung. Nah ini perlu perlu disinkronkan, perlu diketahui si anak ini bagaimana nantinya ke depan, begitu ya. Jadi itu. Kemudian selain itu adalah tujuan, ya. Kita ini mau kemana nih, gitu kan? Kita mau kemana nih? Kita mau menjadi entrepreneur, atau kita mau menjadi psikolog misalnya, ya, atau kita menjadi dokter, atau kita menjadi yang di YouTube itu? Content creator. Ya, content creator juga nggak masalah ya. Itu semuanya harus ada tujuannya. Tujuannya harus pasti dulu. Supaya apa? Ketika kita paham dengan diri kita sendiri, kemudian tujuannya jelas, maka kita mau mengarahnya lebih bagus. Nah, untuk bakat ini kan kita bisa untuk mengetahui ya, Mbak ya. Bakat kita ini apa sih? Kadang-kadang kita bingung ya. Bisa melalui psikotes. Ya, kadang-kadang kita bingung nih bakat kita gimana nih gitu. Dengan psikotes kita bantu gitu. Atau kita bisa sharing dengan teman misalnya, atau dengan guru di kelas misalnya, atau dengan orang tua, ya kita bisa sharing nih. Kira-kira bakat saya ini di mana nih gitu loh. Biasanya nih ya teman-teman kita yang ayah atau keluarganya mempunyai minat di bidang olahraga, itu biasanya mereka minatnya juga olahraga, biasanya begitu. Tapi tidak tertutup kemudian juga berbeda gitu ya. Ada saya temukan keluarga dokter tapi anak-anaknya ekonomi semua gitu. Ya, jadi gitu. Jadi minat itu adalah kecondongan seseorang terhadap sesuatu dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ironisnya kadang-kadang untuk paham tentang bakat kita itu sudah di deket-deket atau dalam bahasa Palembangnya itu parak-parak ya, parak-parak kelulusan ya. Padahal itu sangat rawan ya untuk jadi terburu-buru kan. Seharusnya untuk meneropong bakat minat kita itu apa, itu bisa sedini mungkin. Bisa mungkin di SMP kelas 2 kita bisa mulai melihat apa sih potensi yang ada dalam diri saya nih gitu ya. Apa sih minat saya nih gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya main game doang gitu loh maksud kita nih ya. Dia harus juga dibimbing untuk kedepannya itu dia mau ngapain nih. Betul. Ya. Jadi ini peran orang tua juga, guru-guru juga wajib kalau menurut saya supaya anak-anak ini bisa lebih terarah dari awal. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka itu sangat membantu. Nah betul. Nah kalau bakat minat sudah paham, kemudian tujuan kita juga sudah jelas begitu, kita akan mudah sekali untuk memilih. Jurusan apa gitu ya Bu ya. Nah ini semakin menarik juga kalau kita berbicara mengenai minat dan juga bakat. Ini kan sebenarnya semakin bertambahnya usia gitu kan ya Bu ya. Biasanya itu juga berpengaruh ke minat dan juga bakat seseorang. Betul ya Bu ya. Nah ini yang terkadang mungkin masih menjadi salah satu problem yang sering ditemukan juga oleh si Pop Friends di rumah gitu. Terkadang mungkin awalnya niatnya ataupun minatnya ini sebenarnya ke salah satu jurusan, let's say ekonomi. Tapi begitu mendekati seperti yang tadi Ibu katakan bahwa sebenarnya mendekati kelulusan nanti tiba-tiba ingin berubah ke jurusan lain. Nah itu kan kadang kita masih bingung nih sebenarnya yang aslinya minat kita tuh di mana itu seperti apa Bu? Iya, nggak masalah kita berubah-ubah seperti itu. Tapi yang jelas berubah itu kan karena informasi atau pemahaman tentang dirinya sendiri itu belum kukuh gitu, belum komprehensif, belum kalau kita bilang belum global gitu, belum menyeluruh gitu ya. Jadi dan satu lagi anak-anak di usia 16-17 tahun itu kan mudah sekali terpengaruh atau terprovokasi ya. Iya, dengan lingkungan ya. Apa yang dibaca, apa yang dilihat itu juga sangat mempengaruhi. Jadi di sini perlu mungkin selain pemilihan jurusan itu perlu adanya keterampilan untuk memutuskan masalah. Ya. Dia harus tahu betul bahwa
kalau saya memilih A, itu risiko plus minusnya apa nih? Iya. Kalau saya memilih B, risiko plus minusnya apa nih? Gitu. Contohnya begini, dia minatnya di pelayanan nih, minatnya di pelayanan nih. Minat pelayanan itu misalnya psikologi, misalnya gitu. Cuman bakatnya di situ, bakat verbalnya kurang, artinya dia tidak bisa ngomong gitu, public speakingnya masih harus ditingkatkan lagi. Kalau dia tetap mau memilih psikologi sesuai dengan minatnya, maka apa yang dia lakukan? Dia harus belajar public speaking. Nah itu loh, nah, itu yang harus dia apa ya? Harus dia lakukan. Jadi tidak hanya sekedar milih-milih doang gitu kan. Oh, aku pokoknya pengennya psikologi nih gitu. Aku pengennya jadi mekanik nih ya. Tanpa tahu bahwa dia ada kelemahan di sisi lain yang bisa mendukung profesi itu. Misalnya lagi nih, dia seneng minatnya di mekanik. Cuman dia matematikanya buruk ya. Matematikanya mungkin pas-pasan ya nilainya. Ini apa yang dia lakukan nih? Karena kalau misalnya kemampuan mekaniknya, matematikanya buruk, maka dia tidak bisa mendukung profesinya dia sebagai mekanik. Makanya dia akan kesulitan di sana. Kalau paradigma sekarang ini kan IQ kan bukan nomor, it's number one ya. IQ itu bukan segalanya kalau sekarang. Yang penting adalah kecerdasan emosi, kemauan atau semangat dia untuk mempelajari sesuatu. Gitu. Oke, jadi memang harus mengetahui dulu nih kira-kira jurusan yang kita ambil tuh sebenarnya tidak hanya sesuai dengan minat kita saja, tapi lihat dulu kemampuan kita. Kira-kira apakah kita bisa upgrade skill di jurusan tersebut atau tidak gitu ya, Bu, supaya mendukung nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini yang masih jadi banyak permasalahan juga terkadang ini setelah sudah kecemplung di satu jurusan ya Bu ya, tidak terasa memasuki tahun kedua, tahun ketiga ini mulai goyah nih. Kadang kan ada juga yang seperti itu. Artinya mungkin harus mengidentifikasi lebih dalam lagi pada saat dari awal ingin masuk ke jurusan itu seperti itu kan. Nah ini mungkin yang harus disampaikan juga nih oleh Bu Erma. Kira-kira seperti apa sih Bu harusnya peran-peran di sekitar kita ataupun dari diri kita sendiri nih untuk supaya tidak menyesali pilihan yang memang kita ambil. Iya, artinya sudah kepalangan basah ya, sudah terlanjur masuk ke jurusan ternyata kenapa kok nggak cocok nih gitu ya gitu. Jadi langkah pertama jangan terburu-buru dulu untuk mencat bahwa kita merasa bersalah, merasa tidak sesuai dengan jurusan. Kadang-kadang di tengah-tengah semester 1, 2 itu memang boring ya, karena materinya kan stuck ya, materinya kan monoton. Ini benar-benar salah jurusan, gak sesuai dengan minat kemampuan dia, minat bakat dia, atau boring. Atau bosen kan gitu kan. Atau mungkin dia sedang ada masalah dengan keluarganya sehingga dia energi psikisnya menjadi tidak tidak terpenuhi tidak terpenuhi dan tidak mendukung proses belajarnya. Oke, ditahan dulu Bu. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya lebih dalam lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Psikologi Populer TVRI Sumatera Selatan. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ado, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu, mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus? DPT online. Online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang.
Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi mak ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau tak salah lah, 2024. Kamu bawa KTP dan kakak, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor aku. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kembali lagi di Sipop Psikologi Populer TVRI Sumsel. Nah, kami masih bersama dengan Ibu Erma tentunya membahas tema kita hari ini itu langkah-langkah dalam memilih jurusan kuliah. Sipop Friends di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik nih, tadi segmen sebelumnya sempat terpotong sedikit ya Bu ya mengenai kira-kira seperti apa kalau misalnya memang sudah terlanjur di satu jurusan supaya memang tidak menyesali ataupun kita bisa memaksimalkan nih di jurusan tersebut. Silakan Bu Erman. Iya. Tadi apa yang terakhir tadi ya? Pastikan dulu ya tadi yang salah ya. Jadi begini Mbak Caca dan teman-teman semua di rumah ya. Jadi kalau yang salah jurusan ini ada yang memang sampai lulus bisa ya, bisa fighting ya, iya. bisa. Tapi ada yang nggak kuat tuh, baru semester 2 semester 3 dia sudah give up gitu, kemudian dia memutuskan untuk udah nggak kuliah lagi deh gitu ya. Jadi sebenarnya untuk ketika kita merasa tidak pas dengan jurusan yang kita ambil, langkah pertama tadi saya ulangi lagi adalah melihat kembali ini kenapa nih, kok saya gamang nih gitu ya. Apakah memang salah beneran nih? Atau memang karena hanya sebatas bosen nih? Atau memang saya ada masalah sehingga saya jadi tidak, orang-orang depresi, stres itu kan minatnya jadi berkurang terhadap hal yang disukai. Nah ini kita harus paham dulu supaya nanti tidak menyesal kalau dia sudah terlanjur keluar misalnya ya ternyata aku hanya sebatas bosen nih gitu ya kan, jadi malah nggak keruan kan gitu. Jadi yang pertama yang dilakukan itu, kemudian setelah ketika kita memutuskan untuk aku bertahan deh gitu ya.
aku bertahan deh. Perlu diingat bahwa tidak ada ilmu yang Sia-sia ya, buruk Bu ya. Kita mempelajari sesuatu itu pasti ada gunanya. Dan kalau kita lihat antara ilmu satu dan ilmu yang lain itu ada irisannya, saling Berkaitan ya, Bu sambung, ya. berkaitan ya. Barusan kita sebelum siang tadi kan diskusi dengan Pak Caca nih, ada irisan-irisan ilmu gitu, irisan-irisan ilmu yang dimana walaupun kita salah jurusan tuh ada mungkin celah-celah tertentu yang bisa kita ambil gitu, Iya. supaya kita tetap bisa bertahan. Ini namanya kita mencari mencari sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bisa bertahan, gitu. Contohnya tadi contohnya Mbak Caca tadi ya, Iya. cerita ya gitu ya. Ekonomi nih ya. Tapi ketika jadi presenter membawakan hal-hal yang bertemakan dengan ekonomi kan ada nyambung-nyambungnya juga. Betul. Gitu kan begitu. Kemudian ada teman kita yang mengambil agribisnis nih ya, pertanian nih, kok dipikir-pikir ngapain nih gitu, padahal dia passionnya atau minatnya di public speaking gini, ngapain nih di agribisnis nih gitu. Tapi ternyata di situ dia mengambil celah bahwa di situ kan ada sesi-sesi marketingnya, di situ dia bisa berperan. Kemudian ada satu lagi, contoh nih banyak nih ya, ada yang sudah terlanjur masuk psikologi nih gitu, padahal dia passionnya ke hal-hal fotografi, itu namanya apa Mbak? Yang tentang di kafe, Oh ya, iya, di kafe. gitu, dan di kafe. Jadi di situ dia merasa tidak match ya dengan jurusan, tapi ternyata selama kuliah itu ada pelajaran mata kuliah mata kuliah yang mengharuskan dia membuat video. Kan kalau zaman sekarang ini kuliah-kuliah kan mata kuliah tertentu mengharuskan dia membuat suatu video, membuat suatu kayak semacam drama begitu yang berbau psikologi, konten-konten gitu. Nah, dia bisa berperan di situ. Jadi dengan demikian dia walaupun dia merasa salah masuk psikologi gitu ya, tapi dia merasa enjoy karena ada sumber motivasi yang membuat dia fighting di situ. Di situ. Jadi artinya dalam satu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Erma, tidak ada ilmu yang sia-sia. Apalagi sebenarnya di balik itu juga pasti kita punya keterampilan yang mungkin bisa kita kita curahkan juga di jurusan yang sudah kita pilih ini gitu kan. Nah, dalam memilih suatu jurusan ini sebenarnya terkadang pengaruhnya itu tidak hanya dari diri kita ya Bu ya. Ada dari lingkungan. Nah, itu yang kadang sebenarnya perlu dihindari. Kira-kira kalau dari Bu Erma sendiri dalam memilih jurusan ini, si Pop Friends semua ini harus menghindari beberapa hal tentunya kan, boleh disampaikan nih kira-kira supaya lebih aware lagi gitu. Iya. Ada beberapa hal ya yang mungkin kita waspadai atau istilahnya kita cermati gitu. Atau teman-teman di pemirsa semuanya bisa introspeksi nih gitu ya. Pertama, jangan sampai kita memilih jurusan tuh gara-gara ikut-ikutan teman gitu. Biasanya kalau di di SMA itu kan ada klan ya, atau apa sih ya, 4 orang, 5 orang gitu ya, 3 orang masuk ekonomi gitu. Padahal dia ini pengennya pertanian tuh. Karena kalau beda aku sendiri bertanya, ya Bu ya. sendiri nih ya. Ini kan ada asas konformitas dalam dunia remaja ya. Kalau nggak sama dengan temennya kayaknya nggak enak deh gitu loh. Tapi pemilihan jurusan itu kan bukan masalah periodik ya. Ini kuliah ini kan jangka waktunya panjang gitu, 4 tahun kan gitu. Jadi harus dipikirkan benar. Jadi hindari ikut-ikutan teman. Percaya deh, di jurusan nanti pasti ada banyak teman. Ya, teman baru, pengalaman baru. Tidak harus sama-sama terus gitu ya, dari SD mungkin dari SMP, SMA sampai kuliah gitu kan. Sama-sama terus. Iya, sama-sama terus gitu ya. Kalaupun toh tidak satu fakultas kan bisa nanti pertemanan di tempat yang lain. Oke, ditahan dulu Ibu Erma, kita ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Rani di Palembang. Baik, Ibu Rani di Palembang, silakan pertanyaannya Ibu Rani. Iya, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu, boleh bertanya Bu? Iya, boleh. Ada 2 nih Bu pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan atau keraguan dalam memilih jurusan kuliah?
Terus yang keduanya, apakah ada teknik atau tes psikologi tertentu yang dapat membantu seseorang menemukan jurusan yang sesuai dengan kepribadiannya? Itu aja Bu, makasih, selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Ibu Rani di Palembang tadi. Boleh kita jawab dulu ya Bu ya, kira-kira dalam memilih jurusan ini kan mungkin akan ada rasa ketakutan, ada juga keraguan gitu untuk segelintir orang. Nah kira-kira seperti apa langkah yang harus diambil? Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Oh boleh, Yang satu silakan. saya mikir dulu. Tentang tes psikologi, Ya, tes psikologi tertentu. Ya, Ibu siapa tadi? Ibu Rani di Ibu Palembang. Rani ya. Sore Ibu Rani, terima kasih sudah bergabung dengan Sikpop. Jadi pertanyaannya tadi yang nomor 2 ya, tentang apakah ada tuh psikotes yang bisa membantu anak-anak kita untuk menentukan jurusan. Ada Ibu, namanya tes bakat minat ya. Jadi ibu bisa ke rumah sakit di Palembang ini, semua ada biro psikologinya. Kemudian juga di biro-biro psikologi yang terstandar oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Wilayah Sumsel, itu semuanya ada tes bakat minat. Nah, dalam tes bakat minat itu kita akan potret dia tentang satu kecerdasan dia. Kemudian potensi kecerdasan maksud saya. Kemudian yang kedua adalah cara belajar dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah profilnya. Profil atau kepribadian dia. Jadi ketiga ini kita oplos istilahnya ya, atau apa sih namanya, kita combine. Ya, kita combine, kita ramu, kemudian kita akan pilihkan atau istilah kami kita recommended ya. Artinya recommended ini tidak harus untuk diikuti, tidak, tapi untuk sebagai masukan ya untuk anak ibu atau ibu sendiri. Oh anak ibu ini sesuai dengan ini cocoknya di sini nih gitu loh. Kita akan berikan alternatif nih, recommended 1, 2, 3 gitu. Jadi begitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan atau bisa kita jelaskan tentang psikotes. Begitu. Yang pertama tadi apa Mbak? Yang pertama lebih ke bagaimana mengatasi keraguan ataupun ketakutan dalam memilih jurusan ini. Iya. Yang jelas anak-anak yang ini sudah masuk jurusan ya berarti ya. Nah, yang jelas anak-anak yang masuk ke jurusan yang tidak pas begitu ya. Tentu saja terlihat dari motivasi dia. Iya. Ya, motivasi dia, motivasi belajar dia tidak kenceng atau tidak tekun, begitu ya. Kemudian juga ketika ada hambatan. Nah, ketika ada hambatan, ada tantangan. Setiap mata kuliah, setiap jurusan pasti ada hambatan-hambatannya ya Mbak ya. Kalau yang saya tahu, saya agribisnis karena saya agribisnis ya. Gitu. Tugas lapangan, terus kemudian lab, itu sangat luar biasa. Dari pagi sampai malam tuh sampai 2 semester seperti itu kan tantangan namanya. Sampai dia nggak tidur. Nah ini dia semangat nggak ngelakuinnya? Kalau tidak, itu berarti ini ada something wrong nih, ada sesuatu nih. Kemudian dia yang biasanya ceria, kemudian kok dia terlihat nggak sedih gitu ya. Kemudian nggak antusias gitu ya, nggak mau cerita tentang kuliahnya gitu. Ini kita harus warning nih, kira-kira ini ada apa dengan anak saya ini? Ini harus segera ditanya gitu, kemudian untuk dicari solusinya yang tepat gimana gitu ya Bu ya, supaya masih tetap semangat terus gitu kan, karena tadi untuk memilih suatu jurusan dan juga menjalaninya itu kan prosesnya panjang gitu ya Bu ya, bukan yang cuma setahun atau 2 tahun gitu. Jadi mungkin orang-orang sekitar itu mungkin juga harus memberikan perhatian khusus gitu, lebih aware lagi. Nah tadi juga ada perbincangan kita yang terpotong, yaitu mengenai kira-kira dalam memilih suatu jurusan itu kan ada hal-hal yang perlu dihindari. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan juga bahwa jangan cuma ikut-ikutan aja. Nah tentu ini ada beberapa hal lagi yang bisa juga disampaikan oleh Ibu Erma, khususnya dihindari dalam memilih jurusan kuliah. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya,
Dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, gak aku bayar. Ay, lapang, caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makonya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pop Friends, terima kasih masih bersama kami di Psikologi Populer dan kami juga masih kembali mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Bersama Ibu Erma kita akan membahas langkah-langkah memilih jurusan kuliah. Nah ini kalau tadi kita melanjutkan lagi ya Bu ya untuk hal-hal yang perlu dihindari khususnya dalam pemilihan jurusan kuliah ini, silahkan Bu Erma. Tadi yang pertama jangan. Langsung ada telepon masuk Ibu, kita angkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Iya, Ibu Ruli di Pelaju. Silakan pertanyaannya Ibu Ruli. Ya, makasih Mbak ya. Iya. Ya, selamat sore Ibu. Saya ingin tanya ya Bu. Saya dulu 10 tahun yang sudah, 12 tahun yang sudah, saya punya anak kayak gitu juga. Dia mau kuliah, selalu terbentur karena si bapak maunya lain, yang punya diri lain. Dan saya juga jadi akhirnya dulu saya suka dengar di radio, radio Transmart. Nah ada kreasi itu, kreasi itu. Nah sekarang nggak tahu itu di mana dulu, daerah kilometer 6 dekat rumah sakit jiwa. Nah jadi saya ingin tanya juga Bu, kalau untuk sekarang ini saya menghadapi cucu. Jadi kalau untuk berkonsultasi masalah pengarahan sekolah ini sekarang di mana? Kalau dulu dari Unsri. Nah itu kepingin saya. Dan saya juga minta tolong sama Ibu,
Ya, namanya Ibu sebagai psikolog, kalau bisa Bu, sebelum anak-anak ujian ini terlepas dari SMA mau kuliah, coba diadakan penyuluhan gitu ke sekolah-sekolah untuk memberikan masukan supaya jangan orang tua yang mau mengatur anak harus ke sini, harus ke situ kan. Nah, kalau diberikan seperti keterangan seperti Ibu ini kan dia lebih bisa mengerti, oh begitu salah kalau gitu aku kayak gini, ada ada pengertian yang lebih baik gitu. Iya, jadi saya mohon sekali karena anak zaman sekarang kan tahu sendiri ya Bu. Nah, jadi tolonglah Bu datang ke sekolah-sekolah untuk yang kelas 3 SMA supaya lebih terarah kan gitu. Mohon Bu ya, kalau sekarang ini di mana? Kalau di rumah sakit jiwa itu banyak psikolog-psikolog, itu boleh nggak Bu untuk konsultasi untuk masalah mengarahkan untuk sekolah ini? Saya mohon petunjuk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Nah, ini boleh langsung dijawab nih Bu. Kira-kira kalau untuk konsultasi khususnya ini untuk anak-anak yang mungkin untuk diarahkan sekolahnya maupun jurusannya itu kira-kira harus gimana gitu? Ya. Langsung ya? Harus kemana? Ya. Banyak cara ya atau banyak tempat ya untuk bisa sharing tentang jurusan anak-anak kita. Ibu Ruli bisa ke Rumah Sakit Jiwa Erba juga bisa, di sana banyak psikolog juga ya. Kemudian di Siti Fatimah, kemudian saya rasa semua rumah sakit ada di Palembang itu semua ada psikolognya. Tak terkecuali juga swastanya. Iya. Juga Ibu juga bisa di biro-biro psikologi yang ada di Palembang. Ya, itu bisa Ibu. Monggo, masing-masing tempat itu ada jam kerjanya ya. Saya nggak begitu hafal ya, tentang yang saya tahu itu jam 8 sampai jam 2 gitu kalau rumah sakit. Tapi kalau swastanya sampai jam 5. Jadi nanti bisa mencari informasi ya, Bu ya. Informasi. Tapi memang untuk konsultasi seperti itu kita butuh spare waktu ya. Karena biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya untuk bisa sharing seperti itu. Apalagi kalau tambah psikotes tambah 3 jam lagi ya, kira-kira 5 jam. Jadi artinya anak dan orang tua harus spare waktu yang cukup. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong begitu. Jangan terburu-buru juga ya Bu ya. Aduh Dok, ini terlalu banyak pertanyaan ini. Yang singkat-singkat aja nggak bisa ya Bu ya. Bisa, nanti kalau motret hanya sepotong nanti potretnya. Hanya separuh. Jadi kemudian begitu. Kemudian apa lagi tadi? Untuk ke sekolah-sekolah. Ini kan kalau dari Bu Erma sendiri gimana nih? Apakah memang sebenarnya sudah ada kesadaran juga kali ya Bu ya dari sekolah untuk diadakan penyuluhan gitu secara mandiri seperti apa? Iya. Saya rasa di setiap sekolah, terutama di sekolah SMA ya, itu ada yang namanya bimbingan karir ya. Mereka bimbingan karir itu biasanya diberikan oleh guru-guru BK. Iya. Nah, guru-guru BK atau guru-guru bimbingan konseling. Biasanya mereka juga memberikan bimbingan karir. Kalaupun toh sebenarnya kita bisa berkolaborasi gitu. Sebenarnya bukannya psikolog doang gitu yang dalam hal ini ya. Kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru BK di setiap sekolah gitu. Kita catat gitu ya. Nanti kita bisa turun gunung deh gitu ya. Untuk ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Mungkin kalau kita melayani seluruh sekolah di Palembang, saya rasa karena kita sedikit ya, psikolog di Palembang ini sedikit ya, jadi saya rasa kita bisa kolaborasi lah antara sekolah dan HIMSI ya gitu untuk membuat program ini, karena ini kan sangat membantu untuk anak bangsa untuk kedepannya bagaimana begitu kan. Jadi saya rasa terima kasih atas usulannya, bagus luar biasa. Nanti kita catat, nanti saya tidak menjanjikan, tapi akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu. dengan mungkin sekolah atau dinas pendidikan lah yang berkompeten di dalam hal ini gitu. Tapi misalnya kalau nih sekolahan tertentu mau ngundang kami gitu ya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi monggo maunya yang gimana? Tidak menutup kemungkinan artinya ya Bu ya. Dan artinya memang salah satu part penting dalam pemilihan jurusan ini ya tadi untuk bisa berkonsultasi lagi, baik itu dari
si anak ini yang ingin memilih jurusan ataupun mungkin orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Nah, tadi sebenarnya Bu Ruli ini juga sempat menyampaikan bahwa punya pengalaman ya Bu ya, beberapa tahun yang lalu jurusan yang diambil oleh anaknya itu salah satu juga karena di request atau diminta oleh ayahnya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang mungkin juga harus dihindari kah dalam artian pemilihan jurusan ini, Bu Erma? Iya, betul. Jadi untuk memilih jurusan ini jangan sampai anak-anak kita dalam kondisi terpaksa ya, terpaksa atau menjalaninya itu setengah hati gitu ya. Karena apa? Karena kuliah ini kan tidak sehari 2 hari kan gitu ya. Kuliah ini kan 4 tahun sekarang ya, 4 tahun itu bukan waktu yang pendek loh ya, panjang dan dinamikanya juga luar biasa ketika kita masuk kuliah. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu merasa tertekan atau terpaksa. Ya, jadi ya kalau ada yang bilang bahwa keinginan orang tua kan pasti baik untuk anak, iya betul, nggak salah. Ya. Cuman kita harus paham juga bahwa kita dan anak tentu berbeda. Beda zaman anak itu ya, beda zaman juga. Anak kita adalah mempunyai sesuatu yang unik, lain dengan kita. Nah ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang memang ada beberapa kasus seperti itu yang kita paksakan, tapi nantinya banyak kasus di tengah jalan dia akan drop. Karena bagaimana tidak, dalam sekian tahun dia dalam posisi terseret-seret ya, kemudian dia berusaha untuk tetap tangguh, tapi ketika di titik tertentu dia sudah hopeless, sudah tidak punya energi psikis lagi untuk bisa bertahan, ya sudah. Kalau seperti itu siapa yang rugi coba? Betul. Ya kan? Si anak orang tua. Apalagi kalau misalnya jurusan dipasangkan oleh orang tua, tapi kalau ada tugas orang tua belum tentu bisa bantu ya Bu ya. Di situ. Jadi di sini mungkin yang harus di-highlight juga oleh orang tua ataupun si friends di rumah yang sudah menjadi orang tua gitu kan ya, jangan sampai memaksakan, apalagi dalam hal memilih jurusan ini mungkin seharusnya ada Bu, diskusi lebih lanjut. Nah, di sini kalau si Pop Friends ingin menyampaikan nih mungkin ke orang tua, sebenarnya saya ini pengen jurusan A, pengen jurusan B gitu, tanpa melukai hati orang tua, tapi tetap orang tua bisa memahami itu sebenarnya diskusi yang seperti apa sih Bu yang harus dibangun? Iya, diskusi yang yang terutama orang tua ya, menurunkan ego ya. Iya, menurunkan ego sehingga kita bisa melihat remaja kita itu dari sisi frame dia, dari sisi pandangan mereka. Jadi misalnya diskusi kadang-kadang kenapa diskusi itu alot? Karena orang tua merasa 100% betul dengan dengan pendapat beliau. Jadi ini membuat adanya gap antara orang tua dan anak ya. Kalau ada gap tentu saja tidak ada kesepakatan dong, gitu ya. Padahal yang namanya komunikasi bisa terjalin ini ya sama-sama harus bisa mendengarkan gitu. Sama-sama bisa mendengarkan, kemudian tujuannya apa. Nah, si anak sendiri untuk supaya dia mempunyai tujuan yang teguh gitu ya. Dia harus paham dulu nih, misalnya dia ekonomi nih, dia harus tahu betul tuh ekonomi itu belajar apa sih gitu ya. Kemudian kedepannya nak ngapain kalau dengan ekonomi? Dia harus punya itu sehingga ketika dia di hadapan orang tua, dia bisa mempertahankan pendapatnya dengan baik bahwa memang dia kuku di situ karena memang alasan aku seperti ini loh gitu ya. Sehingga seorang tua begitu. Tapi dari si orang tua sekali lagi harus bisa menurunkan ego dulu lah, mendengarkan dengan aktif si anak ini. Apalagi mungkin terlebih lagi si anak tidak menutup kemungkinan dia sebenarnya sudah explore ya Bu, kira-kira kalau saya pilih jurusan ini nanti saya lulus maunya jadi seperti apa, mungkin itu punya pilihan tersendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ini tentunya di Si Pop. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain?
Pesen. Ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu, bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galo. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita. Bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Baisaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sipop dan ini segmen terakhir ya berbincang bersama Ibu Erma membahas langkah-langkah dalam memilih jurusan kuliah. Nah, kalau di segmen sebelumnya tadi kita membahas juga seperti apa kira-kira yang perlu dihindari oleh Sipop Friends di rumah, baik yang mungkin sebagai orang tua maupun juga sebagai anak yang akan memilih jurusan kuliah yang harus dihindarinya supaya tidak terkonfrontasi ataupun tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar ya Bu. Nah, hal ini penting pasti adanya dukungan dari orang tua terhadap jurusan yang sudah dipilih atau akan dipilih oleh anak. Nah, kira-kira seperti apa nih dari Bu Erma ingin menginfokan gitu ya kepada orang tua yang nonton Psikologi Populer hari ini supaya memang bisa mendukung secara penuh pilihan anak. Iya. Orang tua adalah orang yang utama dan pertama di keluarga. Betul. Ya. Jadi harus pertama dukungan pertama. Baik dukungan material maupun moral. Itu harus tuh wajib itu ya. Iya. Ya, wajib. Dukungan itu seperti apa? Ketika anak dalam kondisi yang butuh bantuan tentang masalah apapun di perkuliahan atau selama memilih jurusan, masalah kan banyak tuh. Ini orang tua harus wajib hadir. Iya. Supaya anak-anak ini menjadi fighting, ya begitu. Jadi dukungan. Kemudian terus memberikan motivasi bahwa kalau tujuanmu ke utara, ya ayo dong ke utara terus gitu ya. Artinya memberi motivasi untuk tetap konsisten dengan tujuan. Itu penting. Kadang-kadang biasanya nih ketika mau maba atau mau masuk jurusan barunya itu ya, itu kadang-kadang mereka kan goyang lagi bener nggak ya, tetap dia dikukuhkan, dimotivasi. Juga terutama ketika kita mau milih jurusan juga begitu. Kita
kita bantu dia untuk memilih jurusan yang tepat gitu. Jadi jangan dimarah-marah, dipojokin gitu ya. Jadi harus begitu. Itu namanya motivasi dan dukungan dari orang tua. Kemudian juga dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Misalnya tadi yang saya katakan, dia lemah di matematika nih, tapi dia nak milih jurusan MIPA misalnya, karena dia memang senang minatnya di situ gitu. Ya, gimana caranya supaya kemampuan kompetensi di dalam permatematikaan ini bisa bagus? Apa ini bisa dilakukan? Oh, les di sini nih gitu misalnya. Ini merupakan pemberian sarana dan prasarana yang mendukung dia. Jadi dengan demikian dia bisa senang gitu ya, senang gitu. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi atau penghargaannya. Jadi ketika anak sudah menunjukkan suatu kemampuan tertentu ya, ini tidak harus juara loh ya. Ini orang tua tidak pelit ya memberikan penghargaan ya. Penghargaan itu tidak harus dengan uang tapi tidak dengan pujian, dengan attachment, dengan touch, dengan rangkul, dengan apalah yang membuat si anak ini merasa dihargai bahwa oh ternyata perjuangan saya selama ini membuat orang tua saya bahagia loh gitu ya, bikin orang tua seneng loh gitu. Lain halnya dengan orang tua yang cuek ya misalnya ada bilang gini, ya kamu wajar-wajar aja deh, sudah dilesin dan lain sebagainya, wajar dong kalau kamu menjadi mahasiswa teladan misalnya. Itu kan artinya nggak ada apresiasi dong, iya kan, kayak yang kayak dicuekin gitu ya. Tapi itu sebenarnya walaupun di level-level mahasiswa itu namanya apresiasi, penghargaan dari orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Ini membuat casement ya, casement si mahasiswa itu menjadi settle. Oke, itu kalau dukungan dari orang tua sebenarnya Bu. Ini kan kalau di lingkungan kampus, ini kan sebenarnya juga berpengaruh ya Bu, ya, mulai dari dosen gitu kan ya, dan orang-orang sekitar. Nah, seperti apa pengaruhnya dan seharusnya peran seorang dosen yang juga mungkin menggantikan peran orang tua gitu kan ya di kampus untuk bisa mendukung supaya si mahasiswa ini gitu ya, anak-anak ini memang tetap semangat hingga akhir mengetahui bahwa memang pilihan mereka ada pilihan yang tepat gitu. Iya, seperti diketahui lingkungan itu sangat berpengaruh 75% ya dari bagaimana dia menjadikan seseorang gitu, tak terkecuali di dunia perkuliahan. Tadi dukungan dari orang tua juga wajib, kemudian dukungan dari dosen juga wajib juga gitu. Artinya begini, kita harapkan dosen-dosen di perguruan tinggi ya itu menjadi dosen yang ramah atau apa ya, yang aware ya, yang aware dengan mahasiswanya gitu. Saya rasa sebutan dosen killer dan lain sebagainya itu harus dihilangkan ya. Bukan zamannya lagi kita yang terlalu otoriter dengan mahasiswa ya. Jadi kita tetap ramah dengan mahasiswa, aware dengan mahasiswa, kemudian dia sangat terbuka dengan mahasiswa kalau ada masalah gitu. Itu sangat membantu. Kemudian juga ketika kita kuliah, itu pilihlah teman-teman yang mendukung proses pembelajaran kita. Jangan memilih teman-teman yang tidak mendukung proses pembelajaran kita. Misalnya teman-teman kita yang suka nongkrong, suka bolos, ya itu harus wajib kita hindari. Tapi kalau misalnya sekali-kali nongkrong juga nggak masalah sih sebenarnya, ya nggak masalah, nggak salah itu. Sosial juga perlu ya Bu, tapi harus balance gitu. Iya, harus ada balance atau equilibrium ya. Sosial dan akademiknya, sehingga anak-anak ini menjadi tangguh di tengah pergulatan atau di tengah perjuangan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Betul, itu artinya memang semua aspek di lingkungan ini sangat mempengaruhi ya Bu ya, apakah seseorang ini memang bisa bertahan, khususnya memang di jurusan itu yang memang mungkin mereka sebenarnya struggling, kita nggak tahu dalamnya seperti apa gitu, tapi terlihatnya dari luar, kayaknya nih anak enjoy aja gitu ya, dari orang tua memang harus mengetahui lebih dalam lagi. Nah mungkin ini closing statement juga ya Bu, seperti apa kalau misalnya peran-peran baik kita nih sebagai Sipop Friends di rumah juga yang masih sebagai murid ya, ataupun masih jadi anak-anak sekolah yang kedepannya ingin memilih sebuah jurusan, dan juga dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan juga orang-orang sekitar. Silahkan. Ya. Untuk siapa nih? Untuk teman-teman Sipop Friends yang masih jadi siswa dulu mungkin ya Bu ya.
ada 2 hal, UMI, kenali diri sendiri, dan be yourself. Itu kunci utama. Kunci utama untuk teman-teman apa tadi namanya? Psikopop ya, psikopop ya. Gitu. Jadi UMI, kenali diri sendiri, kenali dirimu sendiri, bakatmu apa, minatmu apa, nanti kita bantu. Kemudian yang kedua adalah be yourself. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi itulah hal yang sangat penting, hal yang sangat perlu untuk dipunyai oleh psikopop friend. Iya, betul. Nah, kalau Gitu. untuk lingkungan, sekali lagi Bu, mungkin remind juga untuk Psikopop Friends di rumah. Ya, khusus untuk lingkungan ya, terutama orang tua kalau saya ini, karena orang tua adalah orang utama dan orang pertama di rumah. Ini adalah motivasi, kemudian dukungan, kemudian yang ketiga adalah apresiasi atau penghargaan terhadap anak-anak. 3 hal itu yang penting. Saya ulangi, dukungan, ya, kemudian motivasi yang terus-menerus loh ya, tidak hanya sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi atau penghargaan yang sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Betul. Begitu. Ini mungkin untuk orang tua juga seperti pepatah yang mengatakan juga Ibu bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Ya, di zaman yang betul. sekarang itu udah nggak zaman lagi kalau misalnya anak punya suatu prestasi itu ya udah bagus gitu ya, tapi tanpa penghargaan. Mungkin sekarang hidupnya memang di zaman seperti ini. Anak-anak yang dihadapi ya memang ternyata punya perilaku yang berbeda dengan orang tuanya. Dan juga untuk si Pop Friends di rumah yang mungkin tadinya bingung untuk memilih sebuah jurusan melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi ataupun universitas, diharapkan semoga setelah tayangan ini juga sudah semakin memahami kira-kira minat dan bakat saya ke depannya seperti apa. Dan jangan lupa untuk konseling ataupun konsultasi, ternyata itu sangat-sangat penting untuk mempengaruhi pemilihan kita dalam minat dan juga bakat, khususnya untuk memilih jurusan ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Erma Susilowati, SPSI Psikolog, Ketua HIMSI Wilayah Sumatera Selatan, telah bergabung bersama kami di Psikologi Populer kali ini. Sukses selalu, sampai jumpa juga Bu di tema-tema selanjutnya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Psikologi Populer. Insya Allah kita akan berjumpa tentunya dengan tema menarik lainnya mengenai psikologi hanya di Sipop. Dan akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.